Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Renaldi Pati dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3D reality, 3D virtual reality. Ya, yang pertama, apa itu virtual reality? Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Pada awalnya teknologi ini seperti peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam satu atau tiga gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena para peneliti benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar tiga dimensi kota besar. Pada tahun 1980 kemudian berganti nama dengan virtual reality yang dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan FPL riset pada tahun 1985. Sebenarnya virtual reality sudah dikembangkan cukup lama, tepatnya mulai dari tahun 1800-an. Berikut ditampilkan sejarah virtual reality dari awal hingga saat ini. Pertama, pada tahun 1800 mulai muncul ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan mulai munculnya praktek fotografi. Kedua, tahun 1838 pada proses pengembangannya ditemukan stereoskop pertama yang menggunakan dua cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Ketiga, tahun 1839 stereoskop tersebut dikembangkan menjadi Viewmaster dan kemudian dipatenkan satu abad kemudian pada tahun 1939. Keempat, tahun 1956 selanjutnya Morton Heilig membuat simulasi sensorama yang dapat membuat penggunanya merasakan suasana lingkungan perkotaan bagaikan dengan menaiki sepeda motor. Sudah dilengkapi dengan multi sensor stimulasi sehingga penggunanya mampu melihat jalan, mendengarkan mesin motor berbunyi, merasakan getaran motor, dan mencium bau mesin motor di sebuah dunia yang didesain teknologi. Keempat, tahun 1960 Morton Heilig kemudian mematenkan peralatan yang dinamakan dengan Telesphere Max. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerja sama. Kelima, tahun 1980 istilah virtual reality mulai diperkenalkan oleh Jaron Lanier, termasuk Google atau kacamata dan sarung tangan yang dibutuhkan seseorang untuk merasakan pengalaman virtual reality. Setelah dikembangkan dari tahun ke tahun, kini virtual reality bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis, menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang mudah diakses. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Cara kerja virtual reality. Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Ya, kekurangan dari virtual reality yaitu ialah bagi penggunaannya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Kelebihan dari virtual reality, banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality. Pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai aspek dari komputer
misalnya merancang sesuatu bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan desain rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita melakukan dengan simulator dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah yang di dunia realitas, misal seperti Second Life, The Sims, and Fable. Contoh virtual reality itu yang pertama adalah Cardboard, yaitu dibuat oleh Google. Pengalaman seru tentang dunia virtual reality menggunakan aplikasi ini dari smartphone. Kita dapat menggunakan Google Earth untuk menuju tempat tertentu bersama Cardboard, melakukan tur ke Versailles serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat, bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. Yang berikutnya VRSCA merupakan produk virtual reality yang dapat memberikan pengalaman luar biasa. Kita bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta membawa kita ke berbagai tempat dan event menarik seperti berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Cardboard Camera. Produk ini memiliki keunggulan yaitu mengambil gambar dengan sudut 360 derajat sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut. Ketika kita sedang liburan di tempat menarik, produk virtual reality ini tidak boleh dilewatkan. Ya, kesimpulan dan penutup pada materi kali ini yaitu perkembangan teknologi secara digital kini tidak hanya dari sisi bisnis online saja, namun pada sisi animasi juga mengalami banyak perkembangan. Salah satunya ialah dengan adanya virtual reality dalam dunia animasi yang membuat semua kalangan dapat menggunakannya. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Dengan demikian, Anda dapat mempelajari berbagai hal dengan menggunakan animasi 3D ini. Alat virtual reality yang berbentuk kacamata ini juga sudah tersedia di berbagai store maupun mall dengan harga yang terjangkau. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan di saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sekian dan terima kasih.